Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillahi, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi kali ini kita masih bisa bersua kembali untuk belajar ilmu syar'i, belajar ilmu mustalah al-hadits sebagaimana yang sudah tertulis di dalam silabus bahwa pertemuan kelima, kalau tidak salah ini pertemuan kelima, ini kita akan membahas hadis-hadis dhaif. Terutama pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis dhaif dikarenakan saqatun fil isnad, ada sanad yang terputus. Karena sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya hadis dhaif atau hadis mardud itu terbagi menjadi dua. Ada mardudun bisa babi saqatin fil isnad dan mardudun bisa babi ta'nin fil ruwah. Ada hadis yang mardud, yang tertolak dikarenakan ada sanad yang terputus, dan ada hadis yang mardud atau yang tertolak disebabkan karena celaan terhadap salah seorang di antara perawi atau beberapa perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas hadis yang mardud, hadis yang tertolak disebabkan karena saqatun fil isnad, adanya sanad yang terputus di dalam hadis tersebut. Silakan dibuka halaman 42 pada buku Al-Manhajul Hadits fi Mustalahil Hadis karya Dr. Mahmud Tohan. Bisa diikuti. Al-mardudu bisababi saqatin fis sanad. Hadis yang mardud, hadis yang tertolak karena adanya sanad yang terputus. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi di muka bahwa hadis yang mardud itu ada dua. Ada mardud dikarenakan sanad yang terputus dan mardud dikarenakan celaan
terhadap salah seorang di antara perawi yang meriwayatkan hadis atau beberapa orang perawi. Yang akan kita bahas insyaallah ta'ala pada buku yang sama di halaman 57 bismillah. Nah, kenapa kok hadis yang terputus sanadnya itu dikatakan hadis yang mardud, hadis yang tertolak? Karena sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa syarat daripada hadis itu diterima, hadis itu dikatakan sahih, manakala dia memenuhi 5 kriteria. Di antara kriteria tersebut ialah ittisalus sanad, yakni sanadnya bersambung. Manakala suatu hadis diriwayatkan dengan sanad yang terputus, maka hadis tersebut diragukan keasliannya. Keabsahan ya, kevalidan daripada hadis tersebut itu dipertanyakan apakah benar hadis tersebut memang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis tersebut ya hanya direka-reka atau dibuat-buat oleh sebagian perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Baik. Kemudian berikutnya yang perlu kita ketahui anwa'us saqti. yakni macam-macam terputusnya sanad. Terputusnya sanad secara umum itu terbagi menjadi 2, ada saqtun dhahir dan ada saqtun khafi. Silakan di-scroll. Ada saqtun dhahir, ada saqtun khafi. Saqtun dhahir ialah terputusnya itu jelas. Terputusnya kentara, terlihat jelas di dalam sanad. Dan saqtun khafi, terputusnya itu samar, tidak jelas. Apa itu saqtun dhahir? Ini terputus yang jelas ialah terputusnya sanad dengan diketahui ada mata rantai perawi yang terputus dikarenakan antara guru dengan murid atau antara satu perawi dengan perawi yang di atasnya itu tidak pernah bertemu. Tidak pernah bertemu, ini boleh jadi dia itu memang tidak satu zaman. Jadi jelas sekali tahun wafat perawi misalkan di tahun 300 sekian yang meriwayatkan hadis ya itu lahir tahun 400 sekian, maka jelas ada sanad terputus karena tidak mungkin antara perawi pertama dan perawi kedua itu bertemu. Nah, tidak mungkin ya, dikarenakan kita melihat tarikh wafat dan tarikh kelahiran para perawi tersebut ternyata tidak mungkin bertemu. Jadi tidak hidup sezaman. Atau mungkin hidup sezaman tapi tidak pernah berjumpa. Misalkan ada perawi yang sejak lahir sampai wafat berada di Irak, meriwayatkan suatu hadis dari perawi yang ada di Hijaz, yang sejak lahir sampai wafat tidak pernah keluar dari Hijaz. Maka ini jelas sanadnya terputus karena antara dua perawi tadi tidak saling berjumpa. Maka ini disebut dengan saqtun dhahir, ini terputus yang jelas. Kemudian yang kedua, saqtun khafi, ini terputus yang samar. Apa maksudnya? yakni suatu mata rantai yang seakan-akan itu bersambung antara satu orang perawi dengan perawi di atasnya, itu seakan-akan bersambung, tapi setelah diteliti lebih lanjut lagi oleh para ulama yang ahli di bidangnya, ternyata sanadnya terputus. Ya, maka secara dhahir sanadnya bersambung, tapi setelah diteliti kembali, ya, ditinjau ulang, ya, benar-benar diperhatikan dengan seksama, ya, diteliti jalur periwayatannya, ternyata sanadnya terputus. Dan saqtun khafi ini hanya diketahui oleh para
a'immatu al-hadis, jadi para imam di bidang ilmu hadis. Tidak diketahui oleh setiap orang, beda dengan sabtun dohir yang diketahui oleh setiap pembelajar ilmu hadis dengan mengecek biografi para perawi, tahun lahir dan tahun wafatnya. Tapi kalau sabtun khafi, ini hanya diketahui oleh memang para pakar yang ahli di bidangnya. Kemudian sabtun dohir, ini oleh para ulama dikategorikan menjadi beberapa macam hadis. Ada 4 hadis yang disebutkan di dalam kitab. Yang pertama adalah hadis mu'allaq, yang kedua adalah hadis mursal, yang ketiga adalah hadis mu'dal, dan yang keempat adalah hadis munqati. Kemudian sabtun khafi ada 2 macam, ada mudallas dan ada mursal khafi. Kita akan bahas satu persatu bismillah. Mulai dari hadis mu'allaq terlebih dahulu. Halaman 43. Baik. Silakan di-scroll halaman 43. Baik. Anwa'u saqatid dhahir. Macam-macam hadis yang terputus sanadnya secara jelas. Ada 4 hadis tadi, ada hadis mu'allaq, mursal, mu'dal, dan munqati. Pertama hadis mu'allaq. Mu'allaq secara bahasa dari kata allaqa yu'alliku ta'liqan. Fa huwa mu'alliqun wa dzaka mu'allaqun. Mu'allaq adalah isim maf'ul dari fi'il allaqa yu'alliku, yang bergantung. Hadis yang tergantung. Kenapa tergantung? Karena tidak ada mata rantai sanadnya, digantungkan kepada salah seorang dari perawi. Secara istilah oleh para ulama didefinisikan dengan hadis ma hudhifa min mabda'i isnadihi rawin fa akthar ala tawali, yakni suatu hadis yang sejak awal mata rantai sanadnya itu dihapus perawinya dan disisakan hanya perawi terakhir yang meriwayatkan hadis tadi. Ini hadis yang mata rantai perawinya sejak awal diriwayatkan oleh penulis kitab hadis dibuang secara berurutan dan disisakan pada perawi terakhir yang meriwayatkan hadis tersebut. Ini disebut dengan hadis mu'allaq. Contohnya, mithaluhu ma rawahul Bukhari fi muqaddimati babi ma yudkaru fil fakhid. Apa yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam muqaddimah bab ma yudkaru fil fakhid. Hadis-hadis yang berkaitan dengan paha. Yani aurat atau bukan paha itu. Wa qala Abu Musa, beliau rahimahullah ta'ala menisbatkan hadis ini langsung kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang mulia. Qala Abu Musa khattan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rukbataihi hina dakhala Utsman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup pahanya, yakni menutup kedua lututnya, rukbataihi hina dakhala Utsman, ketika Utsman datang. Maka di sini disebut dengan hadis mu'allaq. Kenapa? Karena Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala tidak menyebutkan sanadnya yang mengantarkan beliau kepada Abu Musa al-Ash'ari. Padahal jelas tidak mungkin bertemu antara dengan Abu Musa. Abu Musa al-Ash'ari adalah sahabat. Sedangkan Bukhari itu tidak termasuk generasi salaf.
bukan ya termasuk di antara generasi salaf, yakni sahabat, tabi'in ataupun tabi'in. Dia di bawah itu. Tidak mungkin bertemu antara Bukhari dengan Abu Musa. Ketika Bukhari menisbatkan dari sini langsung kepada Abu Musa, berarti ada sanad yang dibuang. Ya, maka di sini disebut dengan mu'allaq. Karena Bukhari menghilangkan semua mata rantai perawi-perawinya dan menyisakan hanya Abu Musa al-Asy'ari di akhir hadis. Hadis ini disebut hadis mu'allaq. Hukum hadis mu'allaq. Hukum asal hadis mu'allaq adalah mardud, yang tertolak karena dia kehilangan salah satu di antara syarat hadis sahih, yakni ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Itu hukum asal dari hadis mu'allaq, yakni hadisnya dihukumi hadis yang mardud. Namun berkaitan dengan al-mu'allaq pada kitab as-sahihain, itu ada di poin selanjutnya, bisa di scroll. Mu'allaq ya pada kitab as-sahihain, para ulama membedakan mu'allaq yang ada di sahihain, ya, halaman 44 selanjutnya. Apabila al-Imam al-Bukhari ataupun Imam Muslim menyebutkan hadis mu'allaq dengan sigo jazm, sigo yang pasti, dengan kata qala atau dzakara atau haka, maka itu jelas hadisnya sahih. Sahih ya, ada perawi-perawi yang meriwayatkan secara tersambung hadis tersebut kepada yang mengatakannya. Famahkumun bisihhatihi ila man udhifa ilaihi. Maka itu jelas sahih ya, ada mata rantai yang mengantarkan kepada perawi tersebut. Ini kalau mu'allaqnya dengan sigo jazm. Ya. Sigo jazm itu fi'il mabni lil ma'lum. Ya. Dengan kata qala atau dzakara atau haka atau yang semisalnya. Tapi kalau dengan sigo tamrid, dengan fi'il mabni lil majhul, dengan kata kila atau dzukira atau hukiya, maka tidak dihukumi sahih, akan tetapi kadangkala hukumnya sahih, kadangkala dhaif, kadangkala hasan. Harus dicek terlebih dahulu mata rantai sanad ya yang mengantarkan kepada hadis tersebut. Ya, adapun mu'allaq yang tadi dengan sigo jazm hukumnya sahih, dan mu'allaq yang dengan sigo tamrid maka hukumnya ya dilihat terlebih dahulu mata rantainya, apakah hadisnya sahih atau hasan atau dhaif ya, dengan mengecek di riwayat yang lain atau di kitab al-mustakhraj ya ala sahihaini, dicek apakah ada memang benar-benar mata rantai perawi ya yang mengantarkan kepada hadis tersebut. Baik, jenis hadis yang kedua ialah hadis mursal. Apa itu hadis mursal? Huwa ma saqata min akhir isnadihi min ba'di aw man ba'da tabi'in. Ialah hadis yang setelah tabi'in itu dibuangnya. Ya, seperti berkata wa mursalun man fawqa tabi'in saqat wa qul gharibun ma rawin faqat. Wa mursalun man fawqa tabi'in saqat. Hadis mursal ialah hadis yang setelah tabi'in itu ada sanad yang hilang. Nah, yang hilang ini bisa jadi dia tabi'in yang sepertinya, atau bisa jadi sahabat. Jadi tabi'in meriwayatkan hadis dinisbatkan langsung kepada Nabi. Itu adalah hadis mursal. Contohnya,
apa yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in, bahkan kibar tabi'in, Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il muzabanah. Itu ada hadisnya, ya, di misal yang dibawa bahwasanya Sa'id ibn al-Musayyib mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, yakni jual beli al-muzabanah. Jual beli al-muzabanah. Maka di sini syahidnya ialah bahwasanya Sa'id ibn al-Musayyib dia langsung menisbatkan hadis tersebut kepada Nabi tanpa menyebutkan dari siapa dia mendengar, apakah dari tabi'in yang sepertinya, apakah dari sahabat. Jadi ada sanad yang hilang antara Sa'id ibn al-Musayyib dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini disebut dengan hadis mursal. Hukum hadis mursal. Para ulama berbeda pendapat terkait hadis mursal. Halaman selanjutnya. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan hadis mursal. Ada 3 pendapat secara umum. Pendapat yang pertama ialah hadis mursal itu mardud secara mutlak. Di hadis mursal itu hukumnya mardud, tertolak secara mutlak. Tidak ada pengecualian. Ini adalah pendapat mayoritas ahli hadis. Kemudian pendapat yang kedua, hadis mursal itu diterima secara mutlak. Ya, diterima secara mutlak. Ya, dengan syarat, ya. Jadi syaratnya, ya, diterima maksudnya diterima dengan syarat bahwasanya mursalnya itu adalah mursal dari siqah. Jadi seorang yang memursalkan hadis tersebut adalah orang yang siqah, bukan orang yang dhaif, orang yang siqah. Dan dia tidak memursalkan hadis kecuali juga dari siqah. Ya. Jadi mursal dari orang-orang yang seperti ini diterima secara mutlak. Dengan syarat tadi yang meriwayatkan hadis mursal adalah orang-orang yang siqah. Dan dia tidak memursalkan hadis kecuali dari siqah pula yang seperti ini. Kemudian pendapat yang ketiga, ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwasanya hadis mursal itu diterima dengan syarat-syarat. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi untuk kita menerima hadis mursal. Syarat pertama menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, mursalnya harus dari kibarut tabi'in. Yang memursalkan hadis dari kibarut tabi'in. Tidak boleh dari sigorut tabi'in, tapi harus dari kibarut tabi'in, tabi'in yang kibar, seperti Sa'id ibn al-Musayyib tadi. Yang kedua, jika ditanya orang yang memursalkan hadis tersebut dari siapa dia memursalkan hadis, maka dia akan menyebutkan perawi yang siqah. Jika demikian, maka mursalnya diterima. Kemudian syarat yang ketiga, jika ada para hufadul hadis, a'immatul hadis, para imam ahli hadis yang terpercaya meriwayatkan hadis yang sama dengan hadis mursal tadi, maka tidak bertentangan, tidak kontradiksi satu sama lain. Maka mursalnya diterima. Kemudian syarat yang keempat, ini adalah syarat pelengkap dari 3 syarat tadi. Hadis mursal yang tadi kita sebutkan syaratnya terpenuhi, ya, diriwayatkan oleh kibarut tabi'in, dan dia memursalkan dari yang siqah dan tidak bertentangan dengan riwayatul hufaz. Apabila hadis mursal ini, yakni pertama boleh jadi, ya, sesuai atau ada riwayat yang lain yang diriwayatkan secara musnad, yakni secara marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada hadis mursal dan hadis marfu, hadisnya sama. Maka hadis yang mursal ini sahih.
karena sesuai dengan riwayat yang marfu. Atau hadis mursal, ada hadis mursal yang lain yang sepertinya sama-sama mursal. Ada mursal dari Sa'id bin al-Musayyab, ini ada mursal dari ya tabi'in yang lain misalkan, sama-sama mursal ya. Sama-sama hadis mursal, saling menguatkan satu sama lain, maka mursalnya menjadi sahih. Atau ada perkataan sahabat yang sepertinya, atau hadis mursal tersebut adalah ya hadis yang dipakai oleh kebanyakan ahli ilmu dalam berfatwa, maka hadis mursal tersebut diterima. Ini adalah syarat hadis mursal menurut al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tapi secara umum menurut jumhur ahli hadis bahwa hadis mursal adalah hadis yang tertolak dikarenakan ada sanad yang terputus. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah hadis mu'dal. Silakan di scroll. Selanjutnya halaman 47. Hadis mu'dal. Ta'rifuhu, definisinya. Ma saqata min isnadihi ithnani fa aktsaru 'ala tawali. yakni suatu hadis yang dalam mata rantai sanadnya ada dua perawi yang terputus berturut-turut. Yakni suatu hadis yang dalam mata rantai sanadnya ada dua orang perawi yang terputus, yang hilang secara berturut-turut. Itu makna dari hadis mu'dal. Contohnya, ya poin nomor 3, mithaluhu marwahu al-hakim fi ma'rifati ulumil hadis. Ini suatu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Hakim dalam kitab beliau Ma'rifati Ulumil Hadis. Dengan sanad beliau sampai kepada Malik. Dengan sanad beliau sampai kepada Imam Malik Ibn Anas, Imam Darul Hijrah, pendiri mazhab Maliki. Imam Malik meriwayatkan dari Abu Hurairah secara langsung. An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa la yukallafu minal amali illa ma yutiq. Hadis ini disebut dengan hadis mu'dal karena ada dua perawi yang terputus secara berturut-turut antara Imam Malik dan Abu Hurairah. Jadi Imam Malik tidak mungkin meriwayatkan langsung dari Abu Hurairah, tidak mungkin, ya mustahil. Karena Imam Malik tidak semasa dengan Abu Hurairah. Pasti ada perawi yang mengantarkan antara Imam Malik dengan Abu Hurairah. Ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala meriwayatkan langsung kepada Abu Hurairah, berarti ada sanad yang terputus. Ya, ternyata ada dua orang perawi yang mengantarkan antara Imam Malik dengan Abu Hurairah. Perawi tersebut yang pertama adalah Muhammad ibn Ajlan dan bapaknya, yakni Ajlan. Muhammad bin Ajlan dan Ajlan. Ya, jadi sanadnya yang asli itu ya dari Malik, dari Muhammad bin Ajlan, dari bapaknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Akan tetapi dalam sanad ini antara Imam Malik dan Abu Hurairah itu dibuang sanadnya, ini dua orang perawi berturut-turut. Maka hadisnya disebut dengan hadis mu'dal. Baik, jadi syaratnya ada dua orang perawi yang berurutan yang terputus dari sanad tersebut, ya, atau lebih, ya, selama tidak sampai aslus sanadnya, selama tidak sampai kepada sampai kepada pokok sanadnya, ini kepada sahabi, maka dia disebut mu'allaq tadi yang pertama, ya. Jadi dari penulis kitab hadis kalau langsung kepada sahabat itu namanya hadis mu'allaq. Tapi kalau misalkan ya antara perawi hadis, ya, perawi kitab hadis, ya, penulis kitab hadis, kemudian ada dua perawi di atasnya itu terputus,
kemudian ada perawi lain baru sahabat, ya misalkan, maka itu disebut dengan hadis mu'dhal. Dan hadis mu'dhal hukumnya dhaif, mardud, tertolak karena tidak memenuhi syarat atau salah satu di antara syarat hadis sahih, yakni ittisalus sanad, yakni sanadnya yang bersambung. Baik, berikutnya ini jenis yang terakhir dari sakatun dhahir, ya. Jadi terputusnya sanad yang dhahir, ini hadis munqati. Apa itu hadis munqati? Malam yattasil isnaduhu ala ayyi wajhin kana inqita'uhu. Yani setiap hadis yang tidak bersambung sanadnya, dengan variasi apapun terputusnya sanad tersebut, maka hadis munqati ini adalah hadis yang umum, ya. Hadis mursal yaitu hadis munqati. Hadis mu'allaq yaitu namanya hadis munqati. Hadis mu'dhal yaitu namanya juga hadis munqati. Setiap terputus sanadnya maka disebut dengan hadis munqati. Tapi biasa didefinisikan oleh para ulama, hadis munqati ialah hadis lain hadis mu'allaq, hadis mursal, atau hadis mu'dhal. Itu disebut dengan hadis munqati. Jadi kalau terputusnya sanadnya tidak berurutan ya pada tobaqoh yang pertama dan yang ketiga terputus misalkan, ya, maka ini disebut dengan hadis munqati. Asalkan terputusnya sanad tersebut tidak berurutan, ya. Meskipun ada satu atau dua orang perawi dalam sanad tersebut yang terputus, asalkan tidak berurutan, maka hadisnya disebut dengan hadis munqati. Baik, ini ya adalah munqati menurut para ulama ahli hadis yang mutaakhirin. Adapun menurut para ulama terdahulu, ya, hadis munqati setiap hadis yang tidak bersambung sanadnya. Contohnya ada di bawah poin nomor 4, mithaluhu ma rawahu Abdur Razzaq an Thawri an Nabi Ishaq an Zaid bin Yusayk an Hudzaifah bin al-Yaman marfu'an in wallaitumuha Abu Bakrin faqawiyyun amin. Hadis ini disebut dengan hadis munqati. Kenapa? Faqad saqata min hadzal isnadi rajulun min wasatihi wa huwa Syarik saqata min baini Thawri wa baini Abi Ishaq. Jadi hadis ini disebut dengan hadis munqati, terputus sanadnya karena antara As-Sauri, yakni Sufyan ibnu Thawri, dan Abu Ishaq itu ada seorang perawi yang hilang. Siapa dia? Bernama Syarik. Syarik, ya, perawi yang terputus, yang hilang, yang harusnya dia ada antara As-Sauri dengan apa? Dengan Abu Ishaq. Maka di sini disebut dengan hadis munqati. Baik. Jadi itu sakatun dhahir, yakni hadis yang terputus secara jelas. Ada 4, ya. Yang pertama adalah hadis mu'allaq, yang kedua adalah hadis mursal, yang ketiga adalah hadis mu'dhal, yang keempat adalah hadis munqati. Sekarang sakatun khafi, yakni sanad yang terputus secara samar, yang hanya diketahui oleh para a'immatul hadis, para imam ahli hadis. Itu ada 2 macam, ada mudallas dan ada mursal khafi. Pertama, mudallas. Ya, mudallas yang disembunyikan, itu maknanya. Ta'rifu at-tadlis, ya. Definisi at-tadlis. At-tadlis yakni masdar dari dallasa yudallisu, tadlisan. Mudallas itu adalah isim maf'ulnya. Ta'rifu tadlis. Definisi tadlis.
Apa maknanya? Huwa ikfa'u aibin fil isnad wa tahsinun li dhahiri. Jadi menyembunyikan cacat di dalam sanad dan menampakkan kebaikan secara zahir. Jadi menyembunyikan aib di dalam sanad, menyembunyikan cacat di dalam sanad. Itu makna tadlis. Maka hadis mudallas ialah hadis yang mana cacat di dalam hadis tersebut disembunyikan. Seakan-akan secara dohirnya hadis tersebut selamat daripada cacat. Ya, selamat daripada cacat. Baik. Nah, cacat ini bermacam-macam ya. Ada cacat karena perawinya yang buruk hafalannya. Ya. Ada cacat karena terputus sanadnya. Ya. Dan bermacam-macam ya cacat tersebut dalam hadis. Ya, makanya salah satu di antara syarat hadis itu sahih ialah adamu asyudud wala illah. Tidak ada syad dan illah. Tidak ada illah di dalam hadis tadi. Salah satu illah cacat yang menjadikan hadis tersebut itu dhaif ialah karena buruknya hafalan dari salah seorang di antara perawi yang ternyata nama dari perawi tersebut disembunyikan oleh seorang mudallis. Namanya disamarkan sehingga orang yang mendengar itu tidak mengetahui ini perawi yang sahih atau perawi yang dhaif. Maka hadis mudallas ialah hadis yang disembunyikan cacatnya secara apa? Secara ya zahir ya, disembunyikan ya, sehingga yang nampak hanya kebaikan daripada hadis tersebut. Nah, tadlis ada dua macam yang disebutkan dalam kitab ini. Yang pertama adalah tadlisul isnad, yang kedua adalah tadlisus syuyukh. Halaman selanjutnya tadlisul isnad. Apa itu tadlisul isnad? Menyembunyikan sanad. Huwa ayyarwiyar rawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma' minhu bilaftin yahtamilu as-sama'a wa ghairahu kaqala. Ialah seorang perawi meriwayatkan suatu hadis dari perawi lain yang dia pernah mendengar hadis darinya. Namun pada hadis ini dia tidak mendengarnya secara langsung. Kemudian dia menyampaikan kepada murid-muridnya dengan sigot. Jadi dengan lafaz yang seakan-akan dia mendengar secara langsung dari perawi tersebut. Seperti perkataan qala. Qala fulan. Qala syekhuna. Berkata guru kami. Nah, perkataan qala syekhuna, berkata guru kami, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, perawi tersebut mendengar langsung dari gurunya atau tidak mendengar langsung dari gurunya. Akan tetapi orang yang melihatnya seakan-akan mendengar langsung dari gurunya. Kenapa? Karena perawi ini pernah meriwayatkan hadis yang lain dari gurunya tersebut. Hanya saja dalam hadis ini atau hadis ini itu dia tidak meriwayatkan secara langsung atau mendengar secara langsung dari gurunya. Misalkan gurunya punya 10 hadis. 1 sampai 9 dia pernah mendengar langsung dari gurunya. Tapi hadis nomor 10 dia tidak pernah mendengar langsung dari gurunya. Dia mendengar dari orang lain, dari muridnya, gurunya yang lain, dari murid ya, dari murid gurunya, dari murid yang lain, ya. Maka dia mendengar hadis nomor 10. Kemudian ketika dia mendengar dari muridnya tersebut, dia mengatakan qala syekhuna, berkata guru kami. Ya. Dengan tidak menyebutkan murid yang lain tadi. Ya, ini disebut dengan tadlisul isnad. Ini apa? Menyembunyikan sanad, ya. Menyembunyikan sanad. Ya. Mithaluhu, contohnya. Ya, dengan contoh insya Allah lebih paham. Poin nomor 6, mithaluhu.
ma akhrajahul Hakim bisanadihi ila Ali bin Khosram. Apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Ma'rifatul Ulumil Hadis dengan sanadnya sampai kepada Ali bin Khosram. Ia berkata, qala lana Ibnu Uyainah, berkata kepada kami Ibnu Uyainah, Anis Zuhri, hadis ini saya riwayatkan dari Zuhri. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada Ibnu Uyainah, sami'tahu minaz Zuhri, apakah Anda mendengar langsung dari Zuhri? Faqala, ia menjawab, la, wala mimman sami'ahu minaz Zuhri. Saya tidak mendengar langsung dari Zuhri, tidak pula mendengar langsung dari orang yang mendengarnya langsung dari Zuhri. Haddatsani Abdur Razzaq an Ma'mar aniz Zuhri. Aslinya hadis itu ialah meriwayatkan kepadaku Abdur Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Zuhri. Jadi hadis dari Zuhri yang diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah itu sejatinya diriwayatkan oleh Ma'mar dari Zuhri, kemudian Abdur Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar, baru Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Abdur Razzaq. Baik. Jadi Ibnu Uyainah di sini mentadlis sanad, ya. Mentadlis sanad. Karena Ibnu Uyainah itu punya riwayat lain langsung dari Zuhri. Ibnu Uyainah memiliki riwayat yang lain langsung dari Zuhri. Akan tetapi pada riwayat ini Ibnu Uyainah tidak mendengar langsung dari Zuhri. Itulah sebabnya ya seakan-akan murid-muridnya menganggap bahwa Ibnu Uyainah mendengar langsung dari Zuhri karena dia memang punya riwayat yang lain dari Zuhri. Ternyata setelah ditanyakan kepada Ibnu Uyainah langsung, apakah Anda mendengar langsung dari Zuhri? Tidak. Bahkan saya mendengar dari Abdur Razzaq dari Ma'mar, dan Ma'mar dari Az-Zuhri. Fafi hadal mithal asqata Ibnu Uyainah itsnaini bainahu wa bainaz Zuhri. Maka Ibnu Uyainah pada sanad ini membuang dua perawi antara dirinya dengan Zuhri, dan dia pernah meriwayatkan hadis yang lain dari Zuhri. Maka hadis ini disebut dengan tadlisul isnad. Kemudian berikutnya tadlisus suyuh. Ya, poin nomor 7, tadlisus suyuh. Apa itu? Huwa ayyarwi rawi an shaykhin hadithan samiyahu minhu fayusammihi aw fayusammiyahu aw yuqniyahu aw yansibahu aw yasifahu bima la yu'rafu kaila yu'rafu. Nah, jadi tadlisus suyuh ialah seorang perawi meriwayatkan dari syekh suatu hadis yang dia dengar langsung. Jadi perawi tadi mendengar langsung hadis dari apa? Hadis dari syekhnya, dari gurunya secara langsung. Kemudian perawi tersebut memberi nama gurunya atau mengkunyai gurunya atau menisbatkan gurunya atau mensifati gurunya dengan sifat-sifat, dengan nama-nama, dengan kunyah-kunyah yang tidak jelas. Sehingga gurunya tersebut tidak dikenal, tidak diketahui siapa maksudnya. Biasanya yang ditadlis dengan tadlis suyuh seperti ini kalau syekhnya itu seorang perawi yang dhaif. Kalau seorang perawi yang apa? Dhaif, itu biasanya. Jadi kalau ada seorang perawi meriwayatkan dari gurunya ini kebetulan dhaif, ya, maka perawi tadi yang biasa mentadlis dengan tadlis suyuh memberi kunyah atau mensifati gurunya dengan suatu sifat yang tidak dikenal oleh kebanyakan ahli hadis. Jika ahli hadis ini bingung ini siapa yang dimaksudkan. Ternyata setelah jelas maksudnya adalah perawi fulan, diketahui itu perawi yang dhaif, maka hadisnya ya jelas tertolak. Itulah kenapa mungkin salah satu di antara sebab untuk menjadikan hadis ini itu terkesan hadis yang sahih secara zahirnya, maka perawi yang dhaif tadi dikunyai dengan kunyah yang apa?
kunyah yang tidak diketahui atau dinisbatkan atau disifati dengan sifat yang tidak diketahui. Contohnya, poin nomor 9. Qaulu Abi Bakar ibn Mujahid. Perkataan Abu Bakar ibn Mujahid. Haddatsana Abdullah ibn Abi Abdillah. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abi Abdillah. Yang dimaksudkan darinya adalah Abdullah bin Abu Dawud bin Abi Dawud As-Sijistani. Jadi Abdullah bin Abi Dawud As-Sijistani. Karena Abu Dawud juga punya kunyah lain, yakni Abu Abdillah. Baik. Jadi di sini perawi itu mentadlis syekhnya Abdullah bin Abi Abdillah supaya tidak dikenal. Itu maksudnya siapa. Baik. Hukum tadlis. Ya. Adapun tadlisul isnad, maka ini dibenci sekali oleh para ulama. Kenapa? Karena ketika seorang perawi menghilangkan ya perawi ya lain, menghilangkan gurunya atau perawi lain yang dia mendengar darinya, ya boleh jadi yang dihilangkan itu adalah perawi yang dhaif. Boleh jadi yang dihilangkan itu adalah perawi yang dhaif. Sehingga kalau perawinya dhaif, maka hadisnya pun menjadi hadis yang tercela, hadis yang apa? Hadis yang mardud, hadis yang tertolak, ya, hadis yang dhaif. Ya. Maka para ulama membenci perbuatan ini. Karena dia mentadlis orang kemudian membuangnya, menghilangkan mata rantai sanadnya. Adapun tadlis usuyuh ini juga dibenci oleh para ulama, akan tetapi lebih ringan. Ya, makruhnya itu lebih ringan. Kenapa? Karena perawi tadi tidak menghilangkan gurunya. Gurunya masih tetap ada, disebutkan dalam mata rantai perawinya. Akan tetapi dia sifatis gurunya itu dengan sifat-sifat yang ambigu, yang orang-orang ketika mendengarnya itu tidak mengetahuinya. Baik. Sekarang ya, hukmul hadis alladzi yarwihi al-mudallisu. Hukum hadis yang diriwayatkan oleh mudallis. Jika ada seorang mudallis yang suka mentadlis hadis, yang suka menyembunyikan cacat hadis, itu meriwayatkan hadis diterima atau tidak riwayatnya. Ada dua pendapat di antara para ulama. Yang pertama, raddul hadits alladzi yarwihi al-mudallisu mutlaqa. Menolak secara mutlak hadis yang diriwayatkan oleh mudallis. Sawa'un sarraha bi annahu sami'al haditsa min asy-syai' bi an qala sami'tu aw haddatsani wa nahwi dzalika aw lam yusarrih. Baik dia itu mengatakan dengan tasrih, dengan jelas bahwa dia mendengar dari syekhnya ataupun tidak, ya, dengan mengatakan qala atau an, ya, maka tidak diterima secara mutlak. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, at-tafsil, ini dirinci. Jika mudallis tersebut meriwayatkan dari syekhnya itu dengan sigoh an, ya, dengan sigoh an ana, ya, an fulan, ya, maka hadisnya tertolak, tidak diterima. Karena itu boleh jadi termasuk di antara tadlis yang dia lakukan. Adapun kalau dia sebutkan riwayatnya dengan sigoh yang tasrih, yang jelas, seperti sami'tu, saya mendengar dari fulan secara langsung, ya, atau haddatsani fulan, maka hadisnya diterima. Karena ketika itu jelas dia mendengar langsung dari syekh fulan tersebut. Ya, pendapat ini yang lebih dekat kepada kebenaran bahwa riwayat dari mudallis itu ditafsil, dirinci. Yang meriwayatkan secara tasrih, secara jelas, mendengar dari syekhnya maka diterima, jika tidak dengan an-ana, ya, atau dengan semisalnya maka tidak diterima. Bagaimana kita mengetahui hadis itu ditadlis atau tidak? Hadis itu ditadlis atau tidak diketahui dengan dua macam cara. Yang pertama, ada poin nomor 12, itu hadis itu ditadlis, kita ketahui dia ditadlis dengan dua macam cara. Yang pertama, ikhbarul mudallis nafsihi bi annahu dallasa fi hadzal hadits. Yani seorang mudallis mengabarkan
ya dengan sendirinya bahwa dia dalam hadis ini itu telah melakukan tadlis, telah menyembunyikan cacat hadis. Kemudian yang kedua, nasu imamin min a'immatil hadis ala dalika. Ini ada nas dari seorang imam ahli hadis yang menyebutkan bahwa hadis ini itu telah ditadlis. Nah, kemudian yang terakhir, jenis yang terakhir dari sakatun khafi, yakni terputusnya sanad secara samar, yakni al-mursalul khafi, mursal khafi. Apa itu mursal khafi? Ayarwiyar rawi amman laqiyahu aw asarahu malam yasma' minhu bilafdin yahtamilus sama'a wa ghairuhu kaqala. Jadi seorang perawi meriwayatkan hadis dari seorang guru yang pernah ditemuinya atau hidup semasa dengannya dan dia tidak pernah mendengar satu hadis pun darinya. Dia meriwayatkan dengan sigot, dengan lafaz kepada murid-muridnya seakan-akan dia pernah mendengar langsung hadis tersebut. Seperti sigot qala. Ya. Al-mursal al-khafi ini agak sama dengan tadlisul isnad tadi. Makanya di poin nomor 3 itu disebutkan. Ya. Jadi ada persamaan dan perbedaan antara tadlisul isnad dengan mursal al-khafi. Kalau tadlisul isnad tadi ada seorang perawi meriwayatkan dari gurunya ya suatu hadis yang dia tidak pernah mendengar hadis tersebut dari gurunya, tapi dia pernah mendengar hadis yang lain. Jadi dia meriwayatkan dari gurunya tersebut suatu hadis yang tidak pernah dia dengar dari gurunya, ya, secara langsung. Tapi dia pernah mendengar hadis yang lain dibacakan oleh gurunya. Tapi pada hadis ini saja, ya, dia mentadlis sanadnya, maka disebut dengan tadlisul isnad. Adapun mursal khafi ialah seorang perawi tidak pernah sekalipun mendengar suatu hadis ya dari gurunya, meskipun dia pernah berjumpa dengan gurunya atau hidup semasa dengan gurunya dan tidak pernah berjumpa, ya, atau memungkinkan untuk berjumpa, ya. Maka ini disebut dengan mursal khafi, ya. Contohnya ya, halaman 54 contohnya mursal khafi. Marwah Ibnu Majah an tariq Umar bin Abdul Aziz an Uqbah bin Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu harisal haras. Di sini Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari jalur Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz meriwayatkan hadis dari Uqbah bin Amir dengan sigot an Uqbah bin Amir. Padahal Umar bin Abdul Aziz itu tidak pernah bertemu dengan Uqbah. Ya, tidak pernah bertemu dengan Uqbah bin Amir. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Mizzi dalam Al-Atraf. Bahwa Umar bin Abdul Aziz tidak pernah bertemu dengan Uqbah bin Amir. Meskipun hidup semasa. Jadi Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'in, beliau menjumpai beberapa orang sahabat. Tapi tidak pernah berjumpa dengan Uqbah bin Amir, salah seorang sahabat yang lain, ya, salah seorang sahabat Nabi. Umar bin Abdul Aziz tidak pernah berjumpa dengan Uqbah bin Amir. Ketika dia meriwayatkan, ya, dari Uqbah bin Amir dengan sigot an secara langsung, maka hadisnya disebut dengan mursal khafi. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz, ya, hidup semasa dengan Uqbah bin Amir, ya, memungkinkan dia meriwayatkan hadis secara langsung. Setelah diteliti oleh sebagian ulama, ternyata Umar bin Abdul Aziz bahkan belum pernah berjumpa dengan Uqbah bin Amir. Maka hadisnya disebut dengan mursal khafi. Beda dengan tadlisul isnad tadi. Kalau tadlisul isnad, muridnya tadi pernah berjumpa dengan gurunya, bahkan meriwayatkan hadis dari gurunya. Akan tetapi pada hadis yang dia riwayatkan tersebut, ya, dia tidak mendengar secara langsung dari gurunya, tapi dari
muridnya yang lain, ya. Maka ketika dia mendengar dari murid gurunya tersebut, kemudian dia menisbatkan kepada gurunya, maka disebut dengan tadlisul isnad. Wallahu taala alam bisawab. Kesimpulannya bahwasanya hadis yang dhaif itu ada dua macam. Yang pertama, dhaif disebabkan karena terputus sanadnya. Yang kedua, dhaif dikarenakan cacatnya seorang perawi hadis atau beberapa orang perawi. Ya, ini akan disebutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Nah, yang kita bahas tadi adalah hadis-hadis yang mana dia dhaif dikarenakan terputusnya sanad. Sakatun fil isnad, terputusnya sanad. Nah, terputusnya sanad ini oleh para ulama dikategorikan menjadi dua. Ada yang terputusnya sanad secara dhahir, secara jelas, dan ada yang terputus sanad itu secara khafi atau samar. Yang terputus sanad secara dhahir, ya, itu ada 4 macam. Ada hadis mu'allaq, ada hadis mursal, ada hadis mu'dol, dan ada hadis munqati. Ini disebut dengan dohir, jelas karena terputusnya sanad itu benar-benar jelas. Bahkan diketahui oleh bukan ahli hadis sekalipun ketika dia mengecek biografi para perawi, biografi para perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Ternyata ada perawi yang tidak hidup satu masa, berarti jelas riwayatnya terputus. Itu kita ketahui demikian, ya. Maka disebut dengan sakatun dohir. Ini terputusnya sanad secara jelas. Ada 4 tadi, apa saja? Mu'allaq, mursal, mu'dol, dan munqati. Kemudian ada yang sakatunnya khafi. Jadi terputusnya sanadnya itu khafi, samar. Kenapa? Karena antara perawi dengan gurunya itu semasa. Bahkan mungkin pernah bertemu, bahkan meriwayatkan hadis darinya, ya. Pernah bertemu, ya, pernah berjumpa, ya. Ya, pernah berjumpa, ya. Akan tetapi, ya, ternyata setelah diselidiki lagi, ternyata perawi tersebut tidak, ya, meriwayatkan secara langsung dari gurunya tersebut, tapi riwayat perantara perawi yang lain. Makanya disebut dengan sakatun khafi, dan dia ada 2, ada mudallas dan ada mursal khafi. Dan mudallas tadi, ya, ada 2 macam, ada tadlis al-isnad dan tadlis as-suyukh, dan mursal khafi, yakni seorang perawi yang meriwayatkan dari gurunya yang mungkin tidak pernah berjumpa dengan gurunya tersebut, akan tapi dia riwayatkan, ya, dari gurunya, ya, karena dia hidup satu masa dengan gurunya tersebut, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya. Sambil menunggu teman-teman, saya mau bertanya, Ustadz. Ya. Ketika kita menghafal hadis gitu, kan ada yang disebut Sahih Bukhari gitu, Sahih Muslim. Maksudnya itu perawinya itu yang disebut sampai di situ gitu. Kenapa sampai di situ, Ustadz? Kenapa enggak yang sebelumnya atau yang sesudahnya gitu? Kenapa itu dinisbatkan ke Bukhari, dinisbatkan ke Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, Ahmad gitu? Ya, bagus, pertanyaan bagus. Kenapa kok hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari gitu, ya?
Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kenapa bukan yang sebelumnya gitu ya pertanyaannya? Ya Ustaz. Dan kenapa juga bukan yang sesudahnya gitu? Kenapa berhenti di beliau ini gitu? Karena yang meriwayatkan hadis tersebut kemudian ditulis di kitabnya adalah orang-orang yang disebutkan tadi, baik itu Bukhari atau Muslim atau Abu Dawud atau At-Tirmidzi. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dengan sanad beliau, kemudian beliau tulis di bukunya, di kitabnya, misalkan kitab Al-Jami' As-Sahih atau kitab Tarikh Al-Kabir atau kitab Al-Adab Al-Mufrad punya Imam Bukhari. Beliau meriwayatkan hadis dengan sanadnya sampai kepada Nabi. Dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau Imam Bukhari menuliskan di kitabnya. Maka orang yang datang setelahnya, ketika melihat sanadnya Bukhari, yang menisbatkan kepada kitab yang ditulis oleh Bukhari tadi, ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi kenapa kok kita menisbatkan kepada penulis kepada Bukhari Muslim? Karena beliau-beliau itulah yang menuliskan hadis tadi di kitab-kitab secara khusus. Ya, jadi demikian. Kita menisbatkan kepada yang menulis kitab. Kalau misalkan Imam Hakim juga meriwayatkan hadis dari Bukhari. Ada sanad Imam Hakim itu melalui jalur Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Tapi ketika kita meriwayatkan dari Imam Hakim, maka kita menyebutkan diriwayatkan oleh Imam Hakim, bukan diriwayatkan oleh Bukhari. Begitu ya. Jadi tergantung dari mana kita mengambil hadis tersebut. Apakah dari kitab Al-Mustadrak punya Imam Al-Hakim, berarti kita sebutkan diriwayatkan oleh Hakim, atau dari kitabnya Al-Bukhari dalam sahihnya berarti diriwayatkan oleh Bukhari, atau misalkan diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, atau Abu Dawud dalam sunannya, tergantung dari kitab mana kita mengambil hadis tersebut, maka kita nisbatkan kepada penulis kitab. Begitu ya? Jelas insya Allah? Alhamdulillah jelas Ustaz. Nah. Ada lagi sebelum kita tutup? Ini yang hadir ibu-ibu semua kayaknya. Sekarang pertemuan keberapa? Kelima ya? Iya Ustaz. Nanti tersisa sekitar 3 pertemuan lagi. Baru setelahnya ada ujian akhir. Kalau masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan secara langsung kepada saya ya. Kalau nggak punya nomornya, bisa tanya ke Ustaz Tony atau kepada admin ya. Insyaallah ta'ala kalau ada kesempatan bisa saya jawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baik teman-teman. Alhamdulillah kuliahnya sudah selesai. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengambil manfaat dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Demikian, saya akan tutup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Amin wa iyyakum. Khair. Amin.